Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dari kelas DE 47D dan NIM 106012330035. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis beberapa karya seni dari berbagai peradaban, mulai dari patung, klasik Yunani hingga arsitektur dan seni rupa Indonesia modern. Presentasi ini akan mencakup 4 karya utama. Yang pertama ada Laocoon Renaissance. Yang kedua ada Potret Kaisar Tang Taizong. Yang ketiga ada Candi Prambanan. Dan yang keempat ada Garuda Wisnu Kencana. Sebelumnya saya ingin menjelaskan seperti apa teori estetika Edmund Burke-Feldman. Edmund Burke-Feldman adalah seorang ahli seni dan pendidikan seni yang terkenal karena merumuskan pendekatan analisis seni 4 tahap yang bersifat sistematis dan mendalam. Teorinya banyak digunakan dalam pendidikan seni karena mudah dipahami dan diterapkan. Feldman membagi apresiasi seni menjadi 4 tahap. Yang pertama, deskripsi, atau apa yang terlihat seperti warna, bentuk, objek. Yang kedua, analisis, bagaimana unsur-unsurnya disusun, seperti garis dan komposisi. Yang ketiga, interpretasi, seperti apa maknanya, atau pesan, simbol, dan emosi. Yang keempat, penilaian, seperti apakah karya ini bagus atau bermakna secara estetis. Teori ini membantu kita memahami seni secara menyeluruh dari tampilan visual hingga makna dan nilainya. Karya ini menggambarkan Laocoon, seorang imam dari Troya, bersama 2 anaknya yang sedang diserang 2 ular raksasa kiriman dewa. Komposisinya spiral dan sangat dinamis, menggambarkan perjuangan yang tragis. Kita bisa melihat anatomi yang realistis, detail otot yang tegang, serta ekspresi wajah penuh penderitaan. Secara makna, ini menggambarkan bagaimana manusia tak berdaya melawan takdir atau kehendak Tuhan. Drama emosional dan fisik mewakili konflik antara kekuatan manusia dengan kekuatan ilahi. Patung ini dianggap sebagai mahakarya era Helenistik karena menampilkan emosi yang mendalam, keterampilan teknis tinggi, dan pengaruh besar terhadap seniman besar seperti Michelangelo. Potret ini tampak sederhana, namun penuh makna. Kaisar digambarkan dalam pakaian kekaisaran dengan wajah tenang dan ekspresi yang tegas. Warna merah dan kuning menandakan statusnya yang tinggi, dan komposisinya simetris, menunjukkan keseimbangan dan otoritas. Lukisan ini tak sekedar menggambarkan rupa fisik, ia menyampaikan nilai-nilai Konfusianisme seperti kebajikan, kedisiplinan, dan ketertiban. Sosok kaisar digambarkan bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga panutan moral. Dari segi estetika, karya ini menunjukkan bagaimana seni potret Tiongkok lebih mengedepankan fungsi simbolik dan spiritual dibanding kemewahan visual. Simbol kekuasaan ini juga berperan sebagai alat legitimasi politik. Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Struktur vertikalnya menjulang tinggi, menciptakan kesan spiritual yang kuat. 3 candi utama, Siwa, Brahma, dan Wisnu mewakili konsep Trimurti dalam agama Hindu. Salah satu kekuatan utama Prambanan adalah relief cerita Ramayana yang terukir indah di dinding candi. Relief ini bukan sekedar hiasan, tapi media pembelajaran, nilai-nilai moral, dan religius. Candi ini mempresentasikan hubungan kosmik antara manusia dan dewa. Semakin tinggi struktur bangunan, semakin mendekati alam spiritual. Dari sisi teknis, arsitektur tanpa semen dengan sistem kunci batu menunjukkan kecanggihan arsitektur masa Mataram kuno. Kita juga bisa melihat bagaimana bangunan ini mencerminkan asimilasi budaya lokal dan India, yang menjadikan Prambanan bukan hanya bangunan religius, tapi juga simbol peradaban. Garuda Wisnu Kencana adalah patung modern monumental yang menggambarkan Dewa Wisnu menaiki burung Garuda.
Terletak di Bali, patung ini memiliki tinggi total sekitar 121 meter, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Komposisinya sangat vertikal dan dinamis. Garuda tampak siap terbang, sementara Wisnu berada dalam posisi tenang dan agung. Patung ini dibuat dari logam dengan detail tekstur yang mencerminkan kekuatan dan keabadian. GWK tidak hanya menggambarkan mitologi Hindu, tapi juga menjadi simbol kekuatan spiritual, keberanian, dan identitas budaya Indonesia. Ia menyatukan seni tradisional dengan teknologi dalam skala luar biasa. Meskipun sempat menuai kritik karena mengubah lanskap spiritual Bukit Ungasan, GWK kini menjadi ikon nasional. Keindahannya bukan hanya visual, tetapi juga menyentuh aspek simbolik dan spiritual. Melalui keempat karya ini, kita melihat bagaimana seni bukan hanya tentang keindahan bentuk, tetapi juga tentang kekuatan makna, nilai budaya, dan narasi sejarah. Dari patung Helenistik hingga arsitektur Hindu dan potret kekaisaran, masing-masing menunjukkan bagaimana seni menyampaikan pesan mendalam tentang manusia, kekuasaan, dan spiritualitas. Sekian dari saya, Muhammad Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.